Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Episode kali ini kita ingin bicara tentang kepribadian, yaitu lebih kepada hal yang sangat berkarakter, yaitu integritas. Nah, kalau kita bicara tentang integritas, maka kita bicara tentang personality dari setiap anak Tuhan. Nah, memang fokus kita kepada anak muda dan keluarga muda. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini juga mengerti tentang integritas yang sesungguhnya menurut pandangan Alkitab. Bahkan apa yang harus kita lakukan dan kerjakan itu seimbang. Nah, ini yang paling menarik dan kita akan membahasnya nanti bersama saya dengan Angel. Kita akan membahas untuk integritas. Kita berdoa dulu, Angel, ya. Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa topik ini adalah topik yang sangat baik bagi setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kami sadar bahwa akhir-akhir ini integritas sangat dipertaruhkan. Bahkan setiap kondisi yang sedang dialami baik pribadi dalam pelayanan maupun bangsa ini sedang mengalami satu degradasi dari sebuah etika dan moral. Oleh karena itu, kami hadir untuk menjadi garam dan terang. Sehingga setiap anak Tuhan memiliki integritas yang seturut dengan apa yang firman katakan. Sehingga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah pembahasan kami ini sungguh memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, gimana? Ya Kak, yang seperti kita ketahui, integritas itu memang dipandang kecil tapi itu sangat penting Kak. Nah, menurut Kakak selaku hamba Tuhan, integritas itu apa sih Kak? Nah ya, sebenarnya kalau kita dalam bahasa penterjemahan ilmiah ya, sebenarnya integritas bicara tentang karakter ya, tabiat dari karakter seseorang gitu ya. Ini pasti kita bicara tentang personalnya seseorang gitu ya. Tetapi kalau dimengerti dalam bahasa sederhana atau yang dapat dimengerti oleh orang secara awam ya. Jadi apa yang kita katakan itu yang kita kerjakan. Oke. Jadi banyak orang berbicara, silakan. Tapi kalau dia tidak mengerjakan apa yang dia bicarakan, maka dia tidak memiliki integritas. Nah, integritas adalah dibangun sebagai sebuah kepercayaan kan. Jadi orang ini harus memiliki integritas supaya ada penerimaan dari lingkungan sosialnya. Dan integritas inilah dalam diri seseorang akan menentukan buat pribadi dia ke depan. Itu sih menurut saya yang penting harus kita pahami dulu di awalnya. Jadi simpelnya itu integritas itu adalah pokoknya apa yang kita omongin itu yang bisa dipercaya. Kita harus bisa pegang gitu ya. Dan itu yang harus kita kerjakan. Oke. Jadi kalau kita ngomongin hanya ngomong aja, karena itu sebagai sebuah slogan aja sebenarnya. Tetapi ketika kita mengerjakan apa yang kita omongin, itu beda rasanya. Iya. Nah, jadi memang yang kayak gini-gini kita harus pahami, Angel ya. Ya, nah, yang kita menarik adalah masalah anak-anak muda, Angel. Kita tahu bahwa perkembangan zaman begitu cepat sekali ya. Dengan begitu teknologi ke apa segala macam pergaulan ya. Sehingga ada yang sisi yang perlu harus masih dipertanyakan. Yaitu masalah integritas dari setiap anak muda. Nah, Alkitab sih sudah bicara jelas. Itu ada di 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini dia. Paulus ini menyampaikan ayat ini kepada Timotius. Dia bilang, Timotius yang masih muda ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya ayat ini kalau mau dimengerti sederhana. Anak muda sering sekali dianggap sebelah mata, dilihat sebelah mata oleh mereka-mereka. Karena kenapa? Karena kecenderungan anak muda adalah labil. Dia tidak punya prinsip dalam hidupnya. Masih ngikut, mana yang suara terbanyak dia ngikut. Dan anak muda sering sekali tidak konsisten dengan apa yang dia katakan. Banyak ide, gagasan, tetapi tidak dikerjakan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Benar. Jadi makanya Paulus kepada Timotius berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi memang ada tendensius terhadap
anak-anak muda yang sering sekali dianggap rendah oleh lingkungan sekitarnya. Nah ini kan menarik ya. Alasannya apa? Belum matang dalam pengalaman, ya kan? Jam terbangnya belum tinggi. Dipikir kita pilot apa? Ini kan bukan masalah jam terbang, ini kan masalah jam waktu kita makin banyak tidak bergaul dengan Tuhan. Nah jadi kalau kita mau lihat dari ayat ini, Paulus bicara kepada Timotius, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah poin berikutnya apa dia bilang apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, kenapa Paulus nggak katakan jadilah teladan di tengah-tengah orang yang tidak percaya? Kalau menjadi teladan di tengah-tengah orang yang tidak percaya gampang. Tapi menjadi teladan di tengah-tengah komunitas kita itu yang sulit. Karena komunitas kita tahu kebenaran, komunitas kita mengerti tentang arti yang sebenarnya menjadi seorang Kristen itu bagaimana. Jadi ini yang lebih sulit. Orang lebih memahami kita, yaitu mereka yang tahu kita sejak kecil. Nah sekarang anak muda ini suruh menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah ini nggak gampang. Kata teladan ini contoh. Jadi artinya kalau orang tua hidupnya tidak jadi teladan, maka orang itu tidak hidup dalam sebuah integritas. Ya kan? Tapi kalau muda bisa menjadi teladan, maka dia hidup dalam sebuah integritas. Nah, apa yang membuat mereka bisa jadi teladan di tengah-tengah orang percaya? Maka Paulus jabarkan satu persatu. Berdasarkan kehidupan praktis dari setiap manusia, baca Angel. Dalam apa Angel? Tingkah Bukan dalam. Oh, dalam perkataanmu. Oh stop, itu udah menarik ayat itu. Dalam perkataanmu. Jadi kalau kita bicara tentang integritas, memang benar. Jadi teladan dalam perkataan kita. Nah sekarang bisa nggak anak muda ini menjaga kata-katanya tepat gitu loh. Hindari kalimat-kalimat kotor, kata-kata kasar, arogansi, ekstrim. Kata-kata yang ambigu ya kalau orang bilang ya. Antara hitam atau putih tapi main di dunia abu-abu, nggak jelas nih ngomongnya apa. Nah ini yang saya bilang. Ini baru dengan kata-kata nih. Jadi yang kita harus pahami adalah masalah di sini nih. Jadi kita jadi teladan ya, oke. Tapi dalam perkataanmu nggak gampang ya. Ya kan? Jadi harus dilihat berdasarkan background juga ya. Jadi kalau 1 Korintus 15 ayat 33 dia bilang apa? Pergaulan yang buruk dapat merusak kelakuan yang baik. Nah, yang saya pengertian begini ya. Guru yang paling hidup adalah di dalam hidup kita adalah orang tua kita. Benar nggak? Jadi benar nggak mereka mau begitu? Iya betul lah Kak. Jadi mungkin sekarang kita mulai masuk ke dalam dari apa aja sih gitu yang bisa membentuk integritas, pengaruh-pengaruh apa sih gitu kan banyak mungkin Kak. Mungkin sekarang kita akan coba buka dari keluarga dulu kali ya. Ya benar. Nah dari keluarga itu sangat menentukan sinyal. Nah memang keluarga yang baik-baik sama keluarga yang tidak baik itu akan mempengaruhi sih dari pribadi anak itu sendiri. Integritas anak itu. Karena masalahnya karakter anak itu tumbuh karena dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Nah kalau dia di sekolah hanya habis 5-7 jam. Nah sering sekali orang tua berharap bahwa anak-anaknya dibentuk di sekolah. Sekolahnya mahal. Tapi sekolah tidak memberikan jaminan. Betul. Karena satu guru harus kontrol 40 siswa. Bayangin saja. Nah guru yang paling baik adalah dalam rumah. Nah kalau bapaknya berperilaku kasar terhadap ibunya di depan anak ya atau sebaliknya. Dan kemudian ada kata-kata yang kasar terhadap mereka satu sama lain dipertontonkan di depan anak. Sudah pasti anak ini akan mengganggu. Dalam pribadiannya dia akan terganggu. Nah ini yang menurut saya ini adalah masalah klasik sih ya. Tapi dalam masalah klasik ini memiliki dampak yang sistemik gitu loh. Jadi dampaknya terhadap orang-orang pribadi anak-anak ini sangat dampak sekali buat mereka gitu loh. Ya kan? Jadi dia bilang dalam perkataanmu, terus dalam apa lagi itu? Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, hebat itu kan semua tentang integritas tuh. Tentang karakter dan perkataan, tingkah lakumu, kesucianmu, kekudusanmu, semua ada di situ. Kasihmu, kesetiaanmu, kan semua tentang bicara integritas. Nah bagaimana kalau keluarga kita hidup dalam kekacauan?
Ya saya bilang ada special case, ada juga keluarga yang berantakan anaknya jadi baik gitu loh. Nah itu Tapi gimana itu Kak kalau seperti itu? tapi nggak banyak. Tapi ada, tapi segelintir saja. Mayoriti memang rata-rata mereka sedang menghadapi masalah di dalam keluarganya yang kacau balau ya. Lihat, berdampak buat anaknya. Jadi minder, lihat perhatikan deh. Kalau keluarga-keluarga yang broken home ya, jadi minder atau overacting. Hanya dua hal. Lebih atau over ya, atau dia sangat rendah banget. Dia tidak berani tampil di depan umum. Ya untuk yang case ini ya Kak, Angel ada temen sendiri sih memang. Jadi dia tuh dari kecil orang tuanya tuh sangat sibuk. Yang mama bekerja, papa juga bekerja. Dan memang dia diurus oleh suster. Sekarang terlihat dari anak ini kok memang kayak lebih ke arah pendiam, dia menarik diri. Banyak teman yang mau main, tapi dia jadi kecenderungannya jadi menarik diri gitu loh. Kasihan kan. Kasihan sih itu memang. Nah jadi ada masalahnya di luar dari kepatutan, kewajaran. Nah di tengah-tengah era globalisasi dan kemudian tren masa kini di kota-kota besar gitu ya, yang rata-rata suami istri juga bekerja. Mereka orang-orang yang pekerja keras, workaholic gitu ya. Sehingga dengan uang, fasilitas yang dia miliki, dia percayakan kepada pembantu. Jadi anak ini lama-lama karakternya kayak pembantu. Iya betul. Iya dong. Iya. Jadi kalau sabang hari, tiap hari jam berapa jam hanya dia waktunya dengan orang tuanya sedikit. Orang tuanya pulang kantor, anak udah tidur, bangun tidur. Anak bapaknya pekerja, mamanya pekerja, dia udah baru bangun. Kan jadi repot. Jadi waktunya sama baby sister terus. Lama-lama karakternya kayak baby sister dia. Ngerjain PR, ya sama pembantu juga, sama baby situ. sister juga. Nah ini kan jadi masalah kan. Betul. Nah memang harus ada pengorbanan dalam posisi ini. Benar Angel bilang bahwa background dari orang tua itu sangat menentukan kepribadian dari anak ini. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Nah ini para pemirsa penting sekali bahwa memang benar dalam diskusi kita tema ini. Untuk menghasilkan sebuah pribadi yang handal. Yaitu buat anak putra putri kita. Maka jangan mempersalahkan dia kalau ketika hari ini dia hidup dalam sebuah kekacauan. Lingkungan memang memiliki faktor yang paling utama. Tetapi di dalam keluarga adalah yang paling utama. Karena contoh yang paling hidup adalah kedua orang tua. Jadi para orang tua yang menyaksikan acara ini, kita jangan menganggap remeh sebuah pembentukan terhadap anak kita. Kita punya fasilitas, kita punya uang, kita punya segalanya. Kita mempercayakan, biarlah orang lain membentuk anak kita. Tetapi ketika mereka dewasa, ada tuntutan-tuntutan yang berbeda. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari kepatutan. Dan ini menjadi duri dalam daging dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu ini penting sekali. Bahwa kita harus kembali kepada track panggilan sewajarnya. Memang harus ada yang dikorbankan di antara kehidupan berkeluarga. Apakah istrinya harus di rumah atau suaminya di rumah? Nggak mungkin suaminya di rumah, istrinya bekerja. Mungkin hal ini juga bersangkut paut dengan ekonomi keluarga itu sendiri ya. Bisa dari jadi. Faktor ekonomi juga ya Kak ya berarti. Ya bisa jadi. Karena masalahnya konsumerisme, hedoisme yang telah mendigandrungi masyarakat kita akhir-akhir ini sangat banget memiliki faktor penunjang tentang hal itu. Jadi mereka itu lihat, waduh, tetangga gue punya kendaraan begini, rumah begini, alat-alatnya begini. Jadi ada kerinduan hasrat ke sana. Jadi tidak lagi diperhitungkan bahwa apa yang mereka pakai, apa yang mereka miliki itu bukan untuk kebutuhan, tetapi sudah lebih kuat keinginannya lebih tinggi. Sehingga ini dia anak dikorbankan. Ya betul. Maka kita sebagai keluarga hamba Tuhan juga harus waspada saya nih secara khusus. Karena istri saya juga kan pelayanan di hari Minggu aja, gitu kan. Nah kalau di weekday dia tidak ada pelayanan, sengaja memang. Kenapa? Dia urus anak-anak. Untuk apa istri saya pelayanan hebat, anak saya berantakan. Nah ini penting sekali supaya tidak ada celah masalah ini. Karena anak itu juga citra juga ya dari orang tua ya Pak ya. Pasti dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi bedakan anak yang dibesarkan, dibentuk oleh seorang orang tua dengan anak yang dibentuk oleh pembantu. Ya. Nah ini kan kita udah berbicara masalah keluarga nih ya Kak. Akhirnya anak itu setelah sudah dididik, dia akan masuk ke dalam sebuah komunitas yang lebih besar lagi. Yaitu mulai sekolah yang lebih tinggi lagi. Nah faktor sosial seperti apa yang bisa
mendukung untuk masalah integritas ini? Oh ya, jadi gini, masalah sekolah sih ya. Dia jadi biasanya anak-anak ini kan dia kalau orang tuanya kalau dia berduit, dia punya uang banyak, dia mau anak-anaknya sekolahnya di sekolah yang baik. Otomatis kan lingkungannya kan juga lingkungan yang elit. Betul. Rata-rata yang middle up dong, benar nggak? Tapi bagi mereka yang klaster ekonominya lemah, otomatis masuk sekolah yang ya udah gratisan deh. Dia masuk ke situ. Sudah pasti lingkungan sosial itu akan mempengaruhi anak-anak ini, sudah pasti. Maka saya bilang nih contoh Angel. Kalau kita lihat di ibu kota apa dimanapun, kita lagi bawa mobil di lampu merah, lihat anak-anak kecil datang, masih 5 tahun, 6 tahun, gedor-gedor kaca mobil kita, om bagi makan. Kadang-kadang saya buka kaca saya, siapa yang suruh kamu? Orang tua saya om buat makan. Nah oke, kita kasihlah berkat itu. Nah anak 5-6 tahun sudah dibiasakan meminta. Kamu bisa bayangkan nggak? 10-15 tahun lagi dia nggak ketok. Tapi dia bawa benda tajam, dia kasih gue duitnya. Anak itu bisa menjadi anarkis karena sudah terbiasa pola hidupnya untuk minta-minta. Itu bagi middle low. Nah tapi kalau yang middle up bagaimana? Orang tuanya tidak membentuk, tapi dia dikasih fasilitas, dia sekolah di sekolah mewah. Ya. Waduh luar biasa. Jadi apa ya? Arogansi pasti. Betul. Apalagi dengan budaya-budaya luar yang sekarang udah makin semerbak masuk dengan gampangnya kan Kak? Ya otomatis. Otomatis kalau di lingkungan middle up, otomatis cara hidupnya beda. Betul. Nah dia nggak tahu bahwa kedepannya ekonominya keluarganya bisa tetap eksis atau tidak. Kalau ketika itu ekonomi keluarganya anjlok, selesai. Sedangkan anak ini sudah terbentuk kebiasaan hidup mewah. Bisa shock dia itu. Bisa shock. Nah ini mempengaruhi semua. Nah ini yang penting yang harus diwaspadai oleh para pemirsa memang. Bahwa memang kita juga tidak bisa main-main dan selain kayak begini. Wah ini tenang anak-anak saya pintar. Enggak bisa. Casing itu nggak kelihatan dalamnya. Jadi wajah yang tidak berdosa, yang polos, dalamnya bisa busuk. Tapi wajah yang busuk, ya pasti busuk. Bisa aja kan. Maksud saya ya kita ini ada fakta empiris gitu loh. Betul. Kita nggak bisa ngomong macam-macam. Jadi itulah kenyataan Angel. Memang karena faktor juga pendidikan juga larinya ke sana. Jadi berarti apakah mungkin seperti ini lebih enak Kak? Jadi sebagai orang tua kita mengarahkan, apa mungkin kita bisa mengarahkan anak ini untuk memiliki komunitas-komunitas yang baik gitu, seperti mungkin komunitas setiap minggu kadang-kadang suka ada komsel seperti itu atau gimana gitu. Sedangkan kalau hal-hal seperti itu kan apalagi anak-anak zaman sekarang gitu kan Kak. Nah ini dia poinnya. Para pemirsa, memang tidak ada lain jalan keluar selain membawa anak-anakmu masuk dalam sebuah komunitas. Di dalam gereja kah, ikut dalam sebuah komsel kah, kegiatan-kegiatan rohani yang menunjang gitu loh. Supaya anak-anak sejak dini lebih banyak mengenal Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Sehingga apapun tantangan zaman ini tidak akan mempengaruhi karakter Kristus yang sudah mereka miliki. Jadi ini standar memang benar. Jadi cara satu-satunya kita nggak bisa kata pesimis. Dari tadi kan kita lihat problematika yang begitu padat. Mungkin kalau pemirsa menyaksikan acara ini, dia stres juga. Pak Petra ngomongnya kayak konfliknya begitu banyak. Benar. Tetapi ada way out gitu loh. Artinya benar kata kamu. Apakah tidak disalurkan? Iya benar. Artinya dibawa masuk ke dalam gereja mereka. Di setiap gereja ada yang punya komsel, ada yang kulkah, ada bentuk apalah segala macam. Kegiatan-kegiatan rohani yang menunjang mereka gitu loh. Itu jalan satu-satunya. Supaya mereka sejak dini ya mereka mengenal Tuhan. Ya tapi itu pun harus diimbangi dengan keluarga. Didikan didikan dari awal ya Kak. Bangun mesbah keluarga lah dalam rumah tangga mereka masing-masing. Supaya anak-anak ini tetap punya karakter yang kuat dalam Tuhan gitu loh. Jadi semua itu harus dipupuk memang dari dini sekali ya Kak. Karena kalau misalnya mereka sudah besar, terus tiba-tiba langsung mamanya, ayo tarik komsel gini-gini. Ya lucu. Mereka pasti juga, apa-apaan nih iya, gitu kan. Pasti jawaban dia apa? Kenapa nggak dari dulu aja? Kemana aja lah, please. Iya sih. Iya nggak sih? Iya betul. Loh, mana aja, masa kecil kamu nggak perhatiin saya? Iya kan? Tapi giliran saya udah besar gini, kamu perhatiin, terlambat dong. Anak itu harus dibentuk sampai 5-6 tahun. Ya dalam fase-fase dia pra-remaja dia punya keputusan sendiri.
Apalagi udah ngerti kalau dia lakukan itu salah, dosa. Waduh susah dia. Kita mau pukul dia pukul kita. Betul. Jadi kalau menurut pandangan Kak Petra sendiri ya, anak muda sekarang apakah mereka sudah memiliki integritas yang baik? Saya yakin masih ada harapan yang besar. Saya lihat beberapa pelayanan ke gereja-gereja, masih banyak anak-anak muda yang punya integritas lah. Saya tidak bilang kata pesimis. Saya yakin di setiap rumah Tuhan masih ada anak-anak Tuhan yang memiliki integritas yang luar biasa. Dan saya lihat juga para pemimpin-pemimpin ya sekarang ya, itu banyak anak-anak muda yang sedang bangkit gitu ya. Mereka memiliki integritas yang luar biasa, komitmen yang luar biasa dalam pelayanan yang spiritual luar biasa. Nah, ini penting nih. Jadi semangat muda itu boleh kuat, ya nggak? Inovatif boleh oke, kreatif boleh oke, tapi harus diimbangi dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Sering sekali kalau dia punya semangat yang luar biasa, tidak diimbangi dengan kebenaran firman Tuhan, menyimpang dia. Nah kalau sudah salah pembentukan di awal, sampai kapanpun dia tetap salah. Jadi pentingnya basic itu penting. Jadi pengenalan Tuhan itu benar, dia mengerti Tuhan itu apa adanya, sederhana, tidak membuat jadi Tuhan itu terlalu rumit. Kan Tuhan itu nggak rumit, Tuhan itu sederhana banget. Tapi yang membuat Tuhan kita itu rumit karena pikiran kita rumit terhadap dia. Nah sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini memiliki integritas, supaya mereka lebih cair gitu ya. Dalam kehidupan sosial mereka, berjemaat mereka, jadi contoh lah mereka di dalam lingkungan mereka. Gitu ya Nganjel? Iya betul Kak. Dan mau tanya sedikit nih ya Kak. Tanya juga nggak apa-apa, orang tadi udah banyak. Kan gini Kak, kalau kita nih sebagai anak muda nih, terkadang nih suka ingin menjadi seseorang yang lain gitu. Dalam maksud seperti ini, dia itu mau menjadi orang lain supaya diakui oleh komunitas mereka. Jadi mereka memandang, oh kalau pakai seperti ini berarti yang diakui, ini oke, akhirnya terikut gitu. Nah maksudnya kayak sebenarnya dari hal itu tuh kalau Tuhan sudah menciptakan kita gitu, pasti Tuhan punya rencana dong gitu. Maksudnya apakah kakak ada tips atau ada ayat gitu yang menguatkan kita gitu, karena kita sekarang tuh nggak tahu, Tuhan itu kan nggak kelihatan kayak seorang figur ini. Manusia ini, anak muda itu lebih mempercayai sesuatu figur yang ada, yang real gitu. Oke, ingatlah akan penciptamu, katanya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11. Sebagai seorang yang muda, yang semangat, yang luar biasa, ingatlah akan penciptamu. Dia bilang, bersukarialah hai engkau pemuda. Tapi ingatlah akan penciptamu di dalam pasal 12 ayat pertama Pengkhotbah. Nah artinya apa? Kita hanya bisa berpaku kepada satu tujuan, yaitu kita tahu bahwa masih ada pencipta yang berkuasa terhadap hidup kita. Jadi memang yang tadi Angel sampaikan sih memang benar ya. Jadi tips itu dengan segala sesuatunya ya. Jadi menurut saya memang kategorial dari sebuah integritas ya. Anak-anak muda ini yaitu bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan dirinya itu dengan cara yang tepat lah. Ya oke, supaya dia jangan terlalu ikut arus mayoritas gitu loh. Terkadang mayoritas belum tentu jadi kehendak Tuhan kan. Masih ya, ikut, orang model kayak gini ikut, model kayak gini ikut, model nggak punya pendirian dia. Jadi follower aja terus. Kenapa nggak jadi role model gitu loh buat yang lain. Nah, mereka harus punya prinsip dong dalam hidupnya. Karakteristiknya harus ada gitu loh dalam kehidupan mereka. Nah, ini penting para pemirsa, bahwa didiklah anak-anak kita mulai sejak hari ini, dan mungkin engkau anak muda, engkau jangan ikut-ikutan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah dirimu. Jangan bilang, oh saya nggak ngetren. Enggak apa-apa, nggak penting kamu ikutin tren kalau itu menyesatkan kamu. Lebih baik kamu masuk dalam sebuah kehidupan konvensional, tetapi itu berkenan di hati Tuhan. Jadi memang sering sekali anak-anak muda mau mengikuti sesuatu tren. Dengan inilah, dengan inilah, dengan inilah, dengan ini. Kan semua diikutin. Kita boleh masuk dalam dunia modern. Tetapi kita harus punya hati yang benar-benar kuat dalam Tuhan. Nah ini kita ayat 16 ya. Nggak terasa nih kita mau habis ya. Oke. Ayat 16 baca ini. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi bagaimana cara kita mengawasi diri kita? Cuma satu, yaitu ini dia, firman ini. Yang bisa menjaga kita, supaya integritas kita tetap kuat.
tetap teguh gitu loh. Ya nggak, dalam Tuhan. Ya kalau enggak ya kita itu dia masuk dalam sebuah masalah yang serius gitu loh. Ya, jadi ya saya yakin ya bahwa para pemirsa juga punya keyakinan juga sama seperti kita bahwa bicara tentang integritas itu bukan jadi dengan waktu yang singkat, tetapi lewat sebuah proses yang panjang. Itu prosesnya itu dimulai dari keluarga, dimulai dari pendidikan, dimulai dari strata sosial yang harus dibangun dengan kuat, bahwa ekonomi tinggi, ekonomi luar biasa sama ekonomi rendah tidak memberikan sebuah kontribusi untuk membentuk sebuah integritas yang kuat. Tapi integritas yang kuat ditunjang oleh pembinaan rohani. Maka masalah ekonomi tinggi atau ekonomi lemah itu hanya tools saja, pelengkap saja ya, untuk tujuan ke depannya. Tapi yang paling penting ini dia, mengawasi diri dalam segala hal, tapi juga mengawasi ajaran kita. Jadi benar ya, kita ketemu dengan satu titik kesimpulan. Perkataan harus seimbang dengan tindakan, menghasilkan sebuah integritas yang berkualitas. Nah ini yang saya bilang bahwa kita masih punya harapan lah yang besar bahwa anak-anak muda itu bisa juga membuat sebuah terobosan-terobosan. Kita lihat banyak anak-anak muda sekarang S3, udah masih muda ya. Mereka tapi ilmu pengetahuan, kepintaran tidak dibarengi dengan hati yang bijaksana, maka dia akan menjadi seorang yang licik dan koruptor. Jadi orang pintar harus memiliki hati yang bijaksana supaya dia punya hidup yang berhikmat. Karena orang yang hatinya bijaksana tapi nggak pintar gampang dibodohi orang. Tapi orang pintar tapi hatinya tidak bijaksana, biasanya ini orang licik. Tapi orang yang pintar plus hati bijaksana sama dengan orang itu berhikmat. Nah kalau bicara tentang berhikmat, bicara sesuatu yang di luar dari pikiran kita. Artinya berhikmat, pintar untuk memecahkan sebuah masalah. Nggak terasa nih, Jel. Okay. Waktu kita sudah habis, kita tahu kita sudah sampai dalam sebuah kesimpulan tentang integritas. Nah para pemirsa, kita bersyukur ya. Karena kita bisa masuk dalam topik ini. Dalam topik ini sederhana tetapi memiliki kandungan rohani dan juga makna yang lebih dalam. Belum ada kata terlambat untuk kita memperbaharui pribadi kita dalam pengertian etika dan moral kita. Supaya kita memiliki integritas yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Dan kita sudah membahas ini bersama dengan Angel. Angel mungkin kasih tips juga Angel buat anak-anak muda. Mumpung masih ada waktu nih Angel. Oke. Singkat saja. Untuk teman-teman semua, tetap rajin berdoa dan gak perlu takut dijauhi teman. Karena jikalau kita sudah memiliki karakter Kristus, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Tuhan gak akan mungkin menjatuhkan kita. Dan waktu Tuhan itu kita nggak akan tahu, tapi Tuhan punya waktunya. Oke, puji nama Tuhan. Ya kita berdoa Angel ya. Bapak terima kasih dalam topik ini bicara tentang integritas. Adalah sesuatu yang kami katakan, itu yang kami kerjakan. Kami yakin dan percaya para pemirsa dikuatkan oleh Tuhan. Mereka mengerti bahwa berjalan dengan Tuhan itu adalah sebuah konsisten dan komitmen yang kuat. Memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka adalah sebuah hal yang terus mereka nantikan dan mereka miliki. Dan kami yakin dan percaya setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini dikuatkan, diteguhkan. Dan memiliki rasa optimis untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Kau berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah ada di penghujung dan saya yakin dan percaya melalui episode ini setiap pemirsa telah diberkati Tuhan. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Dan biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah menyertai kita senantiasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.